Ini adalah kontrak antara grup Novsen dan kami. Jika kami, Hongye, maka anak perusahaan Novsen Akan langsung mendistribusikan. Nanti, kita gabungkan dengan permainan. lakukan promosi offline dengan baik, efeknya akan sangat besar. Kamu memang hebat. Kamu bahkan sudah naik ke tempat tidur Chen Wenyu. Hebat, hebat, hebat. Isi kepala cuma hal-hal kotor seperti ini. Muka Changlong sudah kau coreng. Sekarang masuk ke sesi voting. Terima kasih atas partisipasi dalam tender ini. Seluruh pemegang saham dan pimpinan Bengyun telah memilih hasil terbaik. Selamat, Hongye. Saya keberatan, saya akan melaporkan. Presdir Grup Hongye demi tender. Menggoda asisten Presdir Bengyun, segala cara dilakukan. Kami sangat menentang kampanye kotor seperti ini. Bos kecil Q benar. Kami sangat menentang perilaku buruk ini, yaitu Bengyun kan perusahaan besar. Biarkan mereka mengacaukan industri. Hongye harus mundur dari tender. Hongye, mundur dari tender. Hongye mundur dari tender. Qiu Xiang. Kamu bilang aku menang tender Bengyun karena asisten KI. Apa buktimu? Foto-foto ini bukti terbaik. Cuma beberapa foto, langsung bikin cerita. Cheng Yu. Kamu benar-benar tak tahu malu, dulu demi dana Hongye. Kamu patuh sekali pada Bos Yo. Atas bawah kompak, tidur bersama, terutama keahlian ranjang. Membuatnya ketagihan. Diam. Kalau masih bicara sembarangan, aku yang beraksi. Qiu Shang, kamu bukan manusia ya? Bisa nggak bicara yang baik-baik? Kalau bos tua Qiu tahu kelakuanmu, pasti bangkit dari kubur dan tampar kamu. Aku suka Bos Cheng. Ada masalah? Ini kan pemeran utama, pas. Kamu ceritakan bagaimana caramu merayu janda kaya. Atau, kami juga mau belajar. Bos Cheng. Bos Cheng gak marah padamu. Karena dia baik hati, tapi Qiu Shang. Ucapanmu tadi fitnah belaka. Yojin, bagaimana dia melewati Wan Chuan? Hongye yang dipegang, semua orang di sini tahu. Tapi Bos Cheng tidak bergantung. Dia ikut tender secara aktif, bahkan Wan Chang saja tidak dia pedulikan. Apalagi aku. Sebenarnya aku. Di acara pertukaran merek. Pada Cheng Yu. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Jika tertarik pada wanita mandiri dan dermawan adalah dosa, maka aku mohon maaf sebesar-besarnya pada semua. Karena kamu mengaku punya hubungan dengan Bos Cheng kecil. Maka untuk voting tender ini, Bos Liu, kami minta Hongye didiskualifikasi. Voting ulang. Karena kamu mengaku punya hubungan dengan Bos Cheng kecil. Maka untuk voting tender ini, Bos Liu, kami minta Hongye didiskualifikasi. Voting ulang. Pertama, aku suka Cheng Yu terang-terangan. Kedua,
Sebelum tender dimulai, aku sudah mengundurkan diri dari voting. Ada dokumen sebagai bukti. Kamu mundur dari voting. Apa kamu berhak? Karena Bos Kyu memaksa seperti ini. Aku hanya bisa bilang di sini, aku adalah Direktur Bengyun. Benar, dia adalah Direktur Bengyun kami. Juga pemegang saham terbesar. Jadi, mari kita beri selamat pada Hong Ye. Memenangkan tender game Bengyun kali ini. Bos Pei sembunyikan diri dengan baik. Maaf selama ini menipumu. Kamu pikir mengatur Qiushang untuk buat masalah bisa memaksa mereka putus. Dia dan Pei Zheng terlihat sangat mesra. Dia tidak pernah seperti ini padamu, kan? Zhou Jin, aku kasihan padamu. Mengendalikannya selama ini, dia tidak menyerah. Tak disangka cepat sekali, langsung merangkul kakakmu. Urusanku dengannya, bukan urusanmu. Ayo kita bersulang. Bersulang. Ayo kakak Yu. Bersulang. Kakak Yu, jangan minum sendirian. Apa kamu masih marah pada kakakku? Kakakku tidak memberitahumu identitasnya. Pasti karena takut kalau kamu tahu, kamu tidak akan ikut tender Bengyun lagi. Maafkan dia ya. Aku tidak marah padanya. Cuma, hatiku sangat kacau. Tidak apa-apa, aku akan pikirkan lagi. Sakyu, kamu tidak boleh terus-terusan seperti ini. Kalau kamu seperti ini, Bos PI juga akan sedih. Halo. Bos Pei, ada apa? Boleh? Aku akan kasih kamu kesempatan untuk menjelaskan. Sampai nanti malam. Ngapain lihat-lihat? Makan dong. Mau tambah apa lagi? Suka? Ini kan Bos Pei, ada apa? Masih ada yang belum kamu ceritakan? Buruan kesini jelasin. Masih ada. Aku pemilik 2 villa di Shanghai. Investor perusahaan baru di dalam negeri, nasabah besar di 4 ban. Sudah cukup, kamu benar-benar sok banget. Oke, ceritakan. Bos besar seperti kamu mendekatiku, apa maksudnya? Aku tidak pantas. Aku tidak bilang sebelumnya karena banyak hal yang terlibat. Pertama, aku benar-benar ingin pamer padamu. Kedua, selama masa tender, kita memang harus saling menjaga jarak. Selanjutnya, aku ingin membuktikan kesuksesan Hong Ye adalah hasil usahamu sendiri. Kamu sangat hebat. Tentu saja. Ini adalah langkah pertama aku dan Hong Ye. Di masa depan, aku dan Hong Ye akan melewati badai bersama dan tumbuh dengan cepat. Lalu serunya mereka hidup panggil. Aku akan bersamamu. Lihat saja kinerjamu.
Bos Pei ada waktu sekarang? Mereka pernah bekerja sama sebelumnya, tapi karena masalah dana tidak sepakat. Akhirnya berpisah jalan. Yang penting adalah kejadian sebelumnya. Lagi ngapain? Bagus, kamu lihat apa? Aku datang malah ditutupin. Ada apa yang tidak boleh dilihat? Tidak ada apa-apa. Bos PI, lain kali. Aku akan janjian sesuai waktu domestik ya, maaf. Aku yang mengganggu. Oke bos Ye, kita janjian lain kali. Sekarang aku tahu. Aku tahu apa? Aku tahu. Bukan, kamu yang tengah malam begini. Di sini mengeluarkan suara aneh pas aku datangi. Kamu malah nutup layarnya, lalu aku. Navigasi butuh rapat video. Tunggu sebentar. Maksudmu? Perusahaan navigasi yang top global itu? Tim bos Ye? Mereka khusus ahli. Dalam due diligence proyek lama grup, Hong Ye, Wan Chuan, dan Sheng Hua, laporan keuangan mereka setelah dihandle mereka akan jadi lebih jelas. Juga bisa memberi pertanggungjawaban ke Bos Chen. Untuk kerjasama kita selanjutnya juga akan lebih lancar. Terima kasih. Kamu hebat sekali. Perusahaan kecil seperti Hong Ye. Sebenarnya pasti tidak bisa menyewa jasa navigasi. Aku tidur dulu. Aku sendiri gimana foto prewedding? Lagi pula di luar banyak media, gimana aku keluar? Dia melakukan ini, malah bikin dua keluarga kita jadi bahan tertawaan. Boss Show Belong. Nanti bisa diedit masukin dia. Soal wawancara. Anda bisa ceritakan kisah cinta kalian yang sangat romantis. Boss Show Tahu, and Sunggut Ali dalam hal ini. Bilang saja padanya, sejak Yojin setuju kawin kontrak. Harus tahu apa itu kepentingan bersama. Suyo, kamu harus membantunya, bukan cuma melihatnya. Perkiliaran seperti orang bodoh. Cepat pulang ya. Hati-hati di jalan. Aku nggak mau pulang. Apa-apaan sih, Bos Pei yang terhormat? Malah merajuk di sini. Aku rekam ya. Nggak usah aku antar ke atas. Nggak usah, Liu Yu sudah mengingatkanmu berapa kali. Kembali kerja, Bos Pei. Jangan-jangan baru pacaran langsung lupa kerjaan. Aku jadi ragu, apakah tender kita masih bisa diandalkan? Perusahaan ada Liu Yu, yang paling penting sekarang adalah menemani partner terpenting kita. Kalau aku, Sekarang benar-benar lelah. Mau istirahat, silahkan pamit. sudah, kalau sampai Chen Su lihat kamu begini. Nanti dia lagi-lagi sama Zhao Yong. Mengejek kita. Kalau begitu, aku akan mencarikan dia pacar. Dia tidak akan mengganggu kita lagi. Ngomong-ngomong, apa kamu tidak merasa
Zhao Yong sepertinya tertarik pada Chen Su. Benarkah? Itu tergantung pada dirinya sendiri. Apakah dia punya kemampuan? Yang penting sekarang aku harus menagih utang dulu. Kamu kekanak-kanakan sekali. Sudahlah, aku benar-benar harus pulang. Kita ketemu lagi nanti. Aku pergi dulu. Nanti malam aku jemput kamu. Iya, aku tunggu. Benar-benar pergi, ya. Caeng Yu. Maafkan aku. Aku tidak bisa melindungimu. Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Kalian berdua ingin membuatku mati marah, ya? Bertahun-tahun ini, belum juga berhasil membuatmu mati. Dasar kurang ajar. Paman Zhou. Masalah Xiaoshu dan Zhou Jin. Paman tidak perlu menyembunyikannya lagi dariku. Kalau dia tidak mau memenuhi kewajibannya, maka pernikahan ini Tidak perlu dilanjutkan lagi. bagaimanapun sekarang bagiku. Dia seperti bom waktu. Xiaoshu, Ajin hanya sedang tidak berpikir jernih. Jangan gegabah, ya. Buru-buru APA? Keluarga kita menikahkan para penerus. Kamu tidak hanya punya satu anak. Aku bukan Yao Jin, aku tidak akan jadi pionmu. Asheng, meskipun kamu mengganti marga, darah yang mengalir di tubuhmu tetap darahku. Kalian berdua bersikap emosional karena seorang wanita. Aku juga tidak mau ikut campur lagi. Memang otak Ajin bermasalah. Mau membatalkan pertunangan dengan keluarga Lin, gara-gara ulahnya. Wanchuan pasti akan bermasalah besar. Di saat genting seperti ini, aku butuh bantuan yang kompeten. Kembalilah dan bantu ayah. Aku tahu, Bengyunmu sekarang sedang di puncak kejayaan. Bagaimana jika aku kembalikan Shenghua padamu? Waktumu 3 hari, pertimbangkan baik-baik. Hasil investigasi Ling Hang sudah keluar. Semua pelanggaran yang dilakukan Wan Chuan melalui Hong Ye sudah terungkap. Kita diam dulu. Aku harus menemukan bukti bahwa Hong Ye tidak tahu menahu. Semua bukti ini ada di internal Wan Chuan. Kamu mau kembali untuk menjadi umpan harimau? Yao Song sudah datang mencariku. Oh iya, ada satu hal lagi yang terungkap. Yao Jin bekerja sama dengan keluarga Qiu dari Changlong, mengatur jebakan untuk ayah Cheng Yu. Menyebabkan Hong Ye bangkrut dalam semalam. Satu-satunya keuntungan adalah Yao Jin mendapatkan Cheng Yu. Mengurungnya selama 3 tahun. Baik. Kamu rawat dia baik-baik. Kamu sudah bangun. Apa maksud ucapan kalian tadi? Kamu dengar semuanya? Dulu Yao Jin yang mengatur segalanya. Hingga perusahaan keluargaku bangkrut.
Aku akan menemuinya. Tenang dulu. Bagaimana aku bisa tenang? 3 tahun. Selama 3 tahun ini, aku selalu sabar dengan segala kerjaannya. Hanya karena masih mengingat sedikit kebaikannya dulu. Sekarang baru tahu semuanya palsu. Kamu mau menemuiku? Terkejut? Aku masih bisa muncul. Di hadapanmu dengan utuh. Maaf Cheng Yu, waktu itu aku terlalu emosi. Tapi semua ini karena aku mencintaimu. Cinta? Cintamu itu dengan menghancurkan perusahaanku. Membuatku jadi burung emasmu, dihina orang. Cintamu itu dengan mencengkeramku erat. Dan menenggelamkanku di bak mandi. Bukan begitu, Cheng Yu. Aku hanya terlalu ingin bersamamu. Apapun yang kau mau, akan kuberikan. Asal kau menurut saja. Yojin. Selama ini kukira. Saat Hongye dalam krisis dulu, kamulah yang menolong. Makanya selama ini, terhadap segala perbuatanmu yang keterlaluan. Aku terus memaklumi. Baru sekarang aku tahu, semua ini adalah jebakanmu. Cheng Yu, maafkan aku. Maaf, aku salah, maafkan aku ya. Apa kamu lebih suka tipe seperti Pei Heng? Aku juga bisa seperti dia, aku bisa belajar. Asal kau tidak meninggalkanku, aku mau belajar. Aku cinta Pei Sheng karena dia menghargaiku. Mengertiku. Dia tidak memaksaku melakukan hal yang tidak kuinginkan. Juga tidak akan memaksaku untuk menerima perasaannya, apalagi menggunakan cara kasar untuk mengontrolku. Setiap luka di tubuhku ini, semua berkat kamu. Maaf Cheng Yu, aku bisa berubah. Percayalah padaku, aku bisa berubah. Yojin, aku benar-benar memandang rendah kamu. Mulai sekarang, Hanya ada kamu mati atau aku hidup. Kamu pikir dia benar-benar mencintaimu? Yosong sudah menemuinya. Dia merusak hubungan kita. Menyerangku, hanya untuk merebut kembali hak waris Wan Chuan. Kamu pikir itu cinta sejati? Sebenarnya itu hanya lelucon. Ucapanmu. aku tidak akan percaya satu kata pun. Cheng Yu. Kakek, Zheng, kok kamu bisa datang secepat ini? Ini lebih cepat dari yang aku kira. Kakyu, Ada apa? Kerja sama kita dengan Beng Yun dihentikan. Kontrak sudah disetujui, produk sudah di jalur produksi. Uangnya hilang, aku baru saja tanya dia, katanya dihentikan. Dia tidak mau kasih kita uang lagi, gimana ini? ayah. Terima kasih kepada para media yang hadir dalam konferensi pers Wan Chuan hari ini. Saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan dari berbagai kalangan. Kita ayah dan anak berjuang bersama lagi. Apa kamu juga mau bicara ke media? halo semua, saya Pei Zheng. Mulai hari ini saya akan bekerja sama dengan ayah saya untuk mengelola Wan Chuan dengan baik, fokus pada kualitas, menjaga kepercayaan, melayani masyarakat.
Hari ini, ada satu hal lagi yang ingin diumumkan. Atau lebih tepatnya, untuk menjawab pertanyaan kalian. Dulu grup Wan Chuan dan grup Lin menjalin pernikahan bisnis yang indah. Hal ini tidak akan berubah. Xiao Shu, berdiri sebentar. Zheng. Jadi hari ini juga merupakan momen pengumuman pertunangan. Lin Shu dan Pei Zheng. Sebagai penerus, ada tanggung jawab yang harus dijalankan. Jangan berlebihan. Baik. Sangat cocok. Kalian setuju kan? Cepat, foto Nona Lin dengan bagus. Kenapa pertunangan ini tidak dibahas denganku? Dulu, keluarga Lin dan You menandatangani pernikahan untuk penerus. Pei Zheng, Jiangan Maradong. Ini hanya pernikahan bisnis, setelah menikah kita bebas masing-masing. Kedepannya, selama ada acara yang harus aku hadiri atau proyek yang harus dikerjakan bersama, kita saling menjaga wajah saja. Zheng Gekon, Xiao Shu mengerti. Belajarlah dari tunanganmu, masa depan Wan Chuan masih bergantung pada Lin Group. Cheng Yu, dengarkan penjelasanku. Baik, katakan padaku, kenapa kamu kembali ke keluarga Yo? Dan bertunangan dengan Lin Shu, lalu aku apa? Aku hanya bisa membantu Hong Ye dan Shen Hua. Jika aku kembali ke keluarga Yo dan waris Wan Chuan, ini solusi terbaik. Kamu bisa saja memberitahuku, kita sudah janji untuk jujur satu sama lain, tapi apa yang kamu lakukan? Aku benar-benar tidak tahu soal pertunangan ini. Tidak tahu. Lalu soal kembali sebagai penerus, kamu juga tidak tahu sama sekali? Kamu sudah memilih untuk kembali ke keluarga Yo, kan? Kalau begitu, aku juga akan memberitahumu jawabanku. Kita putus. Kenapa kamu di sini? Dulu saat bersamaku, kamu hanya minum anggur. Tidak pernah mabuk seperti sekarang. Benar juga. Memata-matiku memang hobimu. Hari ini, Pei Zheng membuatmu jadi bahan tertawaan. Bagaimana aku bisa membiarkanmu sendirian? Benar-benar tidak mau menyapa. Tidak perlu. Lagi pula dia mantanmu. Perlukah sejauh ini? Sekarang aku penerus Wan Chuan. Selama kamu jujur padaku, aku akan berusaha bekerja sama. Tapi jika kamu berencana buruk, tanggung sendiri akibatnya. Bagus, pantas jadi pria Lin Shu. Mereka cukup cocok. Jika kamu datang untuk menertawakanku. Sekarang sudah cukup kan? Cheng Yu, ini akibat tidak mendengarkanku. Aku benar kan? Pei Zheng kembali ke keluarga Yo. Sudah dia rencanakan dari awal. Langsung tunangan dengan Lin Shu. Orang seperti dia. Munafik. Sudah kubilang dari dulu sifat aslinya. Hubungan darah, cinta, di matanya. Cuma alat buat dimanfaatin. Pei Zheng sampah. Nggak ngubah lo tukang main serong. Kalau marah-marah gini bikin lo lega, silakan. TAPI Cheng Yu. Lo bilang gue nggak ngerti cinta, gue akui. TAPI. Asalkan lo kasih kesempatan lagi, gue akan ubah semua yang lo benci. Sampah. Kalian serius? Dua-duanya brengsek. Emang gue harus cari cowok di tempat sampah? Tunggu. Kak. Sekarang gue sama dia, lo oke kan?
adik. Sekarang gue penerus Wan Chuan, jangan macam-macam lagi. Penerus segala. Kumapai Nya Zhousong. Sombong banget. Atau lo pikir tua itu bakal lepasin lo? Kalian berdua mau ngomong sampah. Pulang sana. Jangan muncul di depan gue lagi. Chaeng Yu. Bos Joe kena masalah. Boss Joe jual Hong Yi. Pergi. Pergi semua. Lo jual Hong Ye? Informasi lo emang cepat. Suyo udah kasih tahu kan? Perlu nanya lagi? Terserah. Bahkan lo jual Hong Ye, gue ada cara lain. Bikin Cheng Yu nggak bisa lepas dari gue. Anak udah gede. Susah dikontrol. Kapan lo anggap gue anak? Ibu bunuh diri karena depresi, lo yang bikin. Bekas luka di tubuh gue, juga lo yang bikin. Sekarang gue baru bisa suka sama cewek. Sekarang lo nggak bisa kontrol gue. Suruh anak lo yang tua balik, nikah sama Lin Shu. Kita semua ada di rencana lo. Semua yang lo lakukan buat diri lo sendiri. Semua yang gue lakukan, juga buat kalian berdua. Bangsat. Kamu pikir aku tidak berani melawan Yousong? Kamu meremehkanku. Ajin. Ini cara bicara dengan ayah? Apa hakmu untuk menasehatiku? Kamu kan selalu bilang ingin mandiri, kenapa sekarang? Jadi penjilatnya dia? Aku bisa kembali. Karena kamu tidak berguna. Ayah. Lin Shu bilang kalian kencan hari ini. Ya. Sepertinya, kamu sudah menerima pernikahan politik. Aku setuju pernikahan politik, asal baik untuk Wan Chuan. Ini artinya kamu sudah dewasa. Asheng sangat bijaksana. Ayah akan berdiskusi denganmu untuk segala hal. Tidak akan mengambil keputusan sendiri lagi. Terima kasih, ayah. Cheng Yu, aku yang membentukmu. Menjadi sempurna seperti ini. Kamu hanya milikku. Halo, Kak Yu, ada masalah? Cepat lihat trending. Trending? Beritahu tim IT, hapus semua video dan foto. Bonus bukan masalah. Kamu sudah putus dengannya, masih. Daripada banyak bicara, lebih baik selesaikan. Aku khawatir, kamu keluar dari grup Bengyun. Melepas saham dan kembali ke keluarga Yo. Yousong masih belum sepenuhnya percaya padamu. Jangan sampai Cheng Yu merusak segalanya. Aku yang bersalah padanya, aku hanya ingin menebus. Secara permukaan, kita sudah memutus dana Hong Ye. Jika tidak bisa melewati krisis ini, rantai dana offset juga akan putus. Aku sudah hubungi Leo Muazuan, Uji. Jika bisa mendapatkan sesuatu darinya, Yousong akan hancur. Kamu Tian Zhousong dulu. Urusan Cheng Yu biar aku yang atasi. Terima kasih. Netizen ini keterlaluan, lihat aku buka akun baru. Aku serang mereka habis-habisan. Ngetiknya cepat juga. Sekarang bagaimana? Kak Yu, meski ada yang membantu menghapus banyak video dan foto, tapi penyebaran opini terlalu cepat. Live streaming kami penuh dengan hujatan, bahkan host kami sampai menangis. Green Forest menanyakan kabar. Mereka bilang opini akan mempengaruhi harga saham. Masa sih? Mereka minta kita lakukan PR. Sekarang gimana? Lot Kolapse sudah menghentikan dukungan dana untuk kita. Kalau Green Forest juga berhenti. Jangan mengikimi sebelum merusakan pendaratan orang lain, mereka semua tersesat.
Tampa tahu apa langsung memihak. Iya, netizen juga nggak ngerti apa yang terjadi. Cuma terbawa emosi. Kalau kita bisa ungkap kebenaran, Balikkan opini. Ungkap. Gimana caranya? Serangan balik Canary, gimana judulnya? Lumayan juga. Ayo buruan kerja, gerak. Ku beri kalian kesempatan balas dendam. Pernyataan Chinyu di internet sudah sangat mempengaruhi harga saham kita. Orang tua dan pihak Lin, kau harus cari solusi. Ini belum tentu jalan buntu. Menurutku ini kesempatan untuk menguji Asheng. Maksudmu, Kepulangan Pajang. Ada maksud lain? Sudah 10 tahun, aku ajak dia pulang berkali-kali. Dia selalu menolak, kenapa sekarang? Pas di saat seperti ini dia pulang? Kebetulan banget sih. Oak. Rilis pernyataan PR dalam sejam. Tuduh Chinyu memalsukan fakta. Lalu gugat dia. Hanya dengan mencarakan Chinyu bulan-bulanan. Baru bisa ketahuan apakah Pei Zheng punya niat lain. Hanya begini, reputasi Ling Group dan Fang Chuan bisa pulih. Ini ide bagus, sekali dayung dua pulau terlampaui. Dasar kurang ajar, mau tuntut kita secara hukum. Biar ku hajar habis-habisan. Yuchia, Wan Chuan juga mungkin. Kinerja awal perusahaan kita, katanya Wan Chuan bantu Hong Ye. Karena hubungan tidak sah, nggak lucu banget sih. Nena ida hipanggil hadak sah? telepon yang masuk sekarang ini mitra kerja. Cuma orang-orang licik, cuma mau cari untung. Begitu ada risiko, langsung kabur, dasar pengecut. Dalam bisnis ya bisnis, wajar saja kalau semua orang seperti ini. Beritahu semua, 2 jam lagi kita adakan konferensi pers. Kita bisa melewati rintangan ini. Kita akan mungkin APA? Perjanjian taruhan dulu, dan semua tekanan Wan Chuan ke Hong Ye selama ini. Tekanan Wan Chuan terhadap Hong Ye. Kak Yu, kayaknya kurang baik deh ini. Kalau kita sampai musuhan sama Wan Chuan gimana? Kita dan Wan Chuan sudah lama bermusuhan, apalagi. Aku juga nggak takut sama mereka. Tunggu dulu. Ada user anonim yang mengirim video seperti ini. Kalau kamu suka rekam, ya rekam aja sampai puas. Ini hari itu Yojin melakukan kekerasan padaku di kamar mandi. Dia sendiri yang merekam? Rekam sendiri, upload sendiri, bongkar aib sendiri. Dia mau apa sih? Jangan-jangan ini jebakan? Kak Yu, lihat komentar di bawah ini. Arahnya berubah total, video ini membuktikan. Yang kita bilang itu benar. Kalau gitu, ini malah menguntungkan kita dong. Bagaimanapun juga, setidaknya humas Wan Chuan. Sudah kehilangan kredibilitas sepenuhnya. Kita menang ini, benar-benar menang. Ini kemenangan. Internet terlalu cepat ya, kalau saja dari dulu. Waktu itu ayam jerit, kan aku pernah bilang. Harusnya dijual online, kan udah ku bilang? Masuk akal, kamu buatkan draft pidato saja. Kak Yu, jangan sampai ini jadi balas dendam pribadi ya. Jensu kecil, kamu yang kerjakan. Kamu kerjakan, kamu yang usul ya kerjakan sendiri. Kamu yang kerjakan. Direktur, Anda datang? Kamu mengunggah ini semua ke internet. Mau mati bareng Wan Chuan ya? Oh ya. Jangan buru-buru, nanti darah tinggi. Wan Chuan benar-benar akan jatuh ke tanganku. Baik, anggap saja aku tidak pernah punya anak sepertimu. Tapi mulai sekarang, kamu juga jangan harap. Dapat Werzen APA Jericho. Kak Yu, sekarang semua netizen mendukungmu memperjuangkan hak, banyak juga yang datang. Pertarungan ini benar-benar sukses.
Kamu mau apa? Gak diterima ya? Ingatkan saja, kamu sudah bukan direktur Bengyun lagi. Kita juga tidak ada kerjasama bisnis, jadi Kamu tidak masuk dari sini. Tapi hubungan kita masih mantan. Kamu juga tahu itu mantan. Tunanganmu sekarang adalah Lin Shu. Kalau begitu, kita bicara soal perasaan. Maaf, sudah jadi mantan. Tidak bisa bicara soal perasaan lagi. Baik, aku sudah tahu. Saat menyuruh Liu Yu menghapus semua video. Pasang namaku di seluruh internet. Agar wanita bodoh itu tahu harus berterima kasih kepada siapa. Tertawa apa? Kamu sudah tahu. tentu aku tahu. Siapa aku? Kalau lain kali kamu masih begitu. Berbuat baik tapi tidak meninggalkan nama. Aku akan berikan semua pujian. Kepada Bos Liu. Aku hanya khawatir padamu. Kalau takut aku khawatir, jangan lakukan hal seperti ini. Bagaimana jika Yosong mengetahuinya? Jika dia tahu, rencana kita akan gagal total. Kamu juga akan sangat berbahaya. Percayalah, beri aku sedikit waktu, aku pasti akan menyelidiki sampai jelas. Berapa lama lagi aku harus memberimu waktu? Aku sudah menahan diri selama 3 tahun. Masih harus menahan lagi? Aku mau memberitahumu sesuatu. Yosong pernah mencariku. Ini kesempatan baik untuk menyelidiki Wan Chuan. Jangan-jangan ini tipuan? Yosong si rubah tua itu. Kenapa tiba-tiba berkata begitu? Baik. Aku pasti mendukungmu. Kamu harus hati-hati. Besok siang. Ada apa mencariku? Soal video? Kamu sudah menebak itu aku? Kita berdua memang kompak. Cheng Yu, lihat. Aku yang paling mencintaimu. Saat kamu dalam masalah. Patient person Binyi Diwaner. Tidak membantumu sama sekali, sedangkan aku. Sekarang semua orang memakiku. Tapi aku senang, karena hanya aku yang bisa melindungimu. Hanya ini. Aku melakukan semua ini, karena mencintaimu. Aku takut kamu pergi lagi, jadi terus menyakitimu. Beri aku kesempatan lagi. Kita berdua bersama lagi. Lihat. Beijing dan Lin Shu sudah bertunangan. Minggir. Cheng Yu. Kita memang pasangan yang selesai. Kamu gila ya? Pertama unggah foto dan video di internet. Lalu pura-pura bantu membersihkan namaku. Buat skenario, pikir aku akan menerima begitu saja. Terus jadi burung emasmu? Aku tak akan pernah memaafkanmu. Kenapa? Kenapa apapun yang kulakukan? Kamu tak mau melihatku lagi. Kamu menunggu Pace Heng kembali. Beberapa hari ini saham anjlok, orang tuaku sudah sangat kesal. Kita tak bisa biarkan dia terus gila. Kalau pamannya tak bisa mengendalikan Yojin,
maka pernikahan kedua keluarga kita juga tak bisa dilanjutkan. Prospek keluarga Zhou memang bagus. Tapi selama ada ranjau ini, bisa meledak kapan saja. Xiao Shu, kekhawatiranmu aku mengerti. Tapi tenang saja. Paman akan cari cara mengendalikannya. Tapi setelah kejadian ini, Pei Zheng sepertinya tidak ada masalah. Soul Pei Zheng. Asal ranjau di Shenghua disingkirkan, dia mau berulah seperti apapun. Tak akan meledak. Bagaimana caranya? Di dunia ini, hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Lau Shao ini kenapa sih? Beberapa hari tidak kelihatan. Sialan benar. Siapa kamu? Mau apa? Serahkan datanya. Aku sudah telepon polisi. Boss Pei. Kenapa kamu di sini? Sebagai Direktur Utama Wancuan. Bersama Bendahara Zhao membantu grup ini cuci uang. Sekarang sudah ada yang mau membunuhmu, tak pikirkan jalan keluar? Omong kosong. Aku bekerja untuk Bos Yo. Boss Joe. Tidak mungkin. Bos Yo dan kita satu tim. Dia tak mungkin memperlakukanku seperti ini. Kalau begitu kamu akan jadi Lau Shao kedua yang hilang. Lau Zhao. Tunggu. Aku mau kerja sama denganmu, tapi File yang kuberikan padamu ada passwordnya, dan aku cuma punya setengah passwordnya, sungguh. dulu, semua urusan, aku dan Lau Shao yang menanganinya. Yo Song tidak ikut campur sama sekali. Aku khawatir. Zhou Song SI bajingan ini, dia makin adikku. Jadi aku menyimpan semua bukti. Aku dan Lau Shao demi keamanan. Membuat setengah password masing-masing, jadi aku cuma punya setengahnya. Bagaimana aku bisa memastikan kalau kamu jujur, buka file itu? Jangan-jangan yang kamu kasih palsu. Sudah saat seperti ini, mana mungkin aku bohong. Asal kamu janji, lindungi keluargaku. Aku akan patuh padamu, patuh. Sudah kuduga, pria tidak ada yang baik. Dulu kupikir, Pei Zheng itu pria baik. Ternyata, Laibu. Yojin apalagi, tidak usah dibahas. Diktator, Sinting, benar-benar tidak baik. Second Boss Jing Castle. Kembali jadi workaholic, jarang tersenyum. Aku takut dia jadi penyendiri lagi. Sangat tidak adil untuk Bos Jing Castle kita. Benar-benar salah pilih orang. Aku juga tidak menyangka kakakku akan seperti ini. Kakak Yu itu kuat. Semua orang tahu ITU. Penyendiri, tidak mungkin. Kakak Yu bukan hanya bos, tapi juga teman baik semua orang. Kita harus cari cara, buat dia tersenyum lagi. Bagaimana kalau begini? Kita cari banyak cowok ganteng. Lalu buat dia lupa hubungan ini, gimana? Aku juga mau. Jangan bercanda, aku serius. Bagaimana menurutmu? Menurutku ini ide yang bagus. Oh ya, jangan lupa backup semuanya. Siapkan minimal 10 varian untuk setiap rasa, backup dengan baik. Saat kita di Singapura nanti, cari kesempatan. Atur jadwal meeting dengan semua distributor. Jangan sampai ada kesalahan. Kakak Yu, urusan perusahaan serahkan padaku. Kamu istirahat saja, jangan menangis lagi untuk si brengsek itu. Tidak worth it, kamu istirahat saja, besok-besok. Bawa pameran kita, bersinar di konferensi. Aku wanita karir tangguh, mana mungkin menangis karena cinta. Sering-seringlah nonton video cowok ganteng di rumah. Aku tahu, kamu kirimin aku belasan video sehari, nanti aku tonton. Dah. Video cowok ganteng apa? Kenapa? Kamu mau lihat? Aku kurang menarik ya? Sebenarnya, kamu juga bisa belajar lagi. Mereka ini cukup seru loh. Mau lihat? Kalau gitu ajarin aku dong. Aku mana bisa. Ini juga bukan hal yang harus aku pelajari. Kalau gitu aku yang ajarin kamu ya.
Katanya kamu nggak suka nonton ginian, di mana kamu belajar? Gatal. Sudah. Aku masih ada kerjaan belum selesai, aku kerja dulu. Katanya Cheng sudah balik lagi. Aku mana tahu, buka pintu, cepat sembunyi. Ini nggak bisa. Kakyu. Aku pulang. Pulangnya cepat sekali. Aku dan Zhaoyong khawatir kamu murung. Jadi kami janjian buat brainstorming. Buat urusan hidup kamu. Tebak hari ini gimana? Gimana? Kak Yu belum tahu kan? Belum tahu kan? Sejak kamu melawan Wan Chuan, banyak yang tergila-gila padamu. Sampai linglung. Nggak cuma linglung, sampai deg-degan. Live streaming hari ini. Enak orang kaya ITU APA. Mereka habisin banyak uang. Cuma buat ketemu Kak Yu sekali. Cuma sekali, meskipun aku juga merasa perkembangan ini sangat ajaib. Tapi, aku dan Zhaoyong sepakat. Cara terbaik melupakan mantan adalah Mulai yang baru. jadi hari ini, aku dan Zhaoyong sudah pilihkan, ini semua elit pilihan kami. Bisa dibilang semua tipe ada, lengkap. Adik manis. Pria elit dewasa. Dan yang ini, kamu kok datang? Lihat. Kamu kok datang? Dasar playboy, punya pacar baru. Masih berani godain Kakak Yu. Ini. Kakak Yu, harusnya kasih penjelasan ke kami dong. Jelasin apa? Jadi, semua ini udah kalian rencanain dari awal ya? Iya, kami yang lakuin. Tapi tunangan sama Lin Shu itu kejadian di luar rencana. Ngomong-ngomong, gimana urusan kamu cari Wujing tadi? Mending kalian berdua ilmunya. Nggak bakal dicurigain Yosong kan? Santai, rahasia mereka udah aku tahu semua. Ngomong-ngomong, kalian berdua mau nyari pacar baru buat Cheng Yu ya? Kalau berani bocorin urusan kami. Ini semua adalah dokumen transfer saham. Wan Chuan Group dan anak perusahaannya, asal kamu mau tanda tangan, semua milikku. Bakal jadi milikmu. Mau main apa lagi ini? Dengan semua ini, mau kamu pakai buat apa aja? Beli kembali Hongye atau lanjut investasi? Aku nggak ada masalah. Aku belajar dari bapak, nggak ada makan siang gratis. Syaratnya? Kamu masih ingat dulu kita pakai Sheng Hua buat transaksi gelap sama Hongye? Pei Zheng balik cuma buat selidikin ini. Dia sekarang mungkin udah dapat data dari Wujing. Tolong halangi data ini buat bapak. Kasih dia pelajaran juga. Nanti kita bapak anak kerja sama lagi. Pasti nggak ada masalah lagi. Oh, jadi bapak takut? Baru ingat aku pionnya.
Aku nggak bakal dipakai lagi. Kalau ketahuan, kita berdua nggak bakal selamat. Nanti burung emas Bapak beneran kabur. Bapak. Bapak cari aku ada apa? Apa-apanya, kamu kan udah tahu. Asheng, dari kecil aku nggak banyak ngurusin kamu. Tapi kamu tetap anakku, darahku mengalir di tubuhmu. Tapi mana ada anak yang tiap hari pengen bunuh bapaknya? Kamu ngerti kan? Aku panggil kamu balik. Cuma mau minta, kasih bapak jalan hidup. Dulu, hura-hura di luar. Memanfaatkan kematian ibuku yang tak terduga untuk menguasai Shenhua. Aku hanya mengambil apa yang menjadi hakku. Anda sendiri tidak bersih. Jangan salahkan aku jika menemukan kelemahan Anda. Sheng, kita adalah ayah dan anak. Bagaimanapun juga, seharusnya tidak sampai berhadapan seperti musuh. Wan Chuan dan Shenhua, bukankah semuanya akan menjadi milikmu suatu hari nanti? Mari kita berkompromi, jangan ada perselisihan internal. Setuju? Bagaimana jika aku tidak mau? Halo, bagaimana dengan dokumen itu? Kira-kira masih ada 28 jam lagi. Terima kasih. Antar saudara tidak perlu berterima kasih. Nanti. Kenalkan aku dengan cewek cantik dong. Aku tidak kenal cewek cantik manapun. Kalau tidak, bagaimana dengan si bos kecil Cheng? Pergi. Lihat, aku berhasil mengorek kebenaran. Ini pura-pura putus ya. Akuntan Sao itu sudah kuselesaikan. Kau membunuhnya? Sayangnya Wu Jing jatuh ke tangan Pei Zheng. Kita berada di perahu yang sama. Selanjutnya, Pei Zheng serahkan padamu. Setelah semuanya selesai, aku akan memberimu 15% keuntungan dari Nancheng. Kau ingin menyeretku ke dalam masalah. Ini adalah tindakan ilegal. Siapa bilang kau harus melakukannya sendiri? Kau punya banyak orang kepercayaan. Sudah lama kau melewati mereka. Saatnya mereka membuktikan diri. Pulang dan pikirkan baik-baik. Paman menunggu kabar baikmu. Langsung saja, apa maumu? Tidak usah buru-buru, tunggu sampai orangnya datang. Apa maksudmu? Lin Shu, apa maksudmu ini? Aku tahu kau dan Cheng Yu tidak putus. Terima kasih. Semua ini adalah rencanamu untuk kembali ke keluarga Yo, yang sudah kau siapkan. Tapi kau tidak perlu khawatir. Aku datang hari ini bukan untuk menyatakan perang, tapi untuk memberitahu kalian bahwa aku memutuskan untuk membatalkan pertunangan. Benarkah? Aku sudah melihat wajah asli Yo Song. Kekekalan keluarga Zhou. Aku juga tidak ingin terlibat lagi. Aku, Lin Shu, sepenuhnya fokus pada grup Lin. Siapapun yang merugikanku, saya Lemuzao. Nona Lin, lebih bijaksana dari yang kubayangkan. Tentu saja, aku bukan seperti kalian yang hanya sibuk dengan cinta setiap hari, membosankan. Awalnya kupikir hanya penerus Wan Chuan yang layak untuk putri grup Lin. Tapi karena kalian, aku akhirnya mengerti. Pernikahan harus dibangun di atas dasar perasaan agar bahagia dan langgeng. Aku pasti akan menemukan orang yang tepat untukku dan mendapatkan kebahagiaan sejati. Sangat sadar. Bisa menerima, juga bisa melepaskan. Sayang sekali, tidak mengenal Bos Pei lebih awal. Kalau tidak, mungkin Yojin tidak akan ada urusannya. Bercanda saja. Kenapa? Takut karena pacarmu ada di samping? Aku bercanda, sebenarnya aku sangat mengagumi kalian berdua bisa bersama. Aku sangat kagum. Cheng Yu. Aku cukup iri padamu, pelarian burung emas sangat berani. Lin Shu,
Azeng benar tadi. Kamu memang sangat hebat. Lagi pula, di Jiangcheng, yang bisa meraih gelar pengusaha wanita baru. Di bawah 30 tahun, Pei Zheng, kamu harus mengerti. Bermusuhan dengan Josong, apa yang harus dihadapi? Pokoknya, berhati-hatilah dalam segala hal. Selain itu, aku menyiapkan hadiah untuk kalian, semoga bisa membantu. Dan juga, aku segera berangkat ke luar negeri. Sampai jumpa. Tenang saja. kamu tetap harus berhati-hati. Cheng Yu, aku tidak akan membiarkanmu pergi dariku. Kita harus bersama selamanya. Kartu tambahan ini tidak ada batasnya. Password adalah ulang tahunmu. Ingat, masalah yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah masalah. Singapura meskipun banyak orang Tionghoa, tapi larangan di sana berbeda dengan dalam negeri. Jadi, aku menghubungi teman di Singapura. Nanti mereka akan menemani kalian sepanjang perjalanan. Baiklah. Tapi sebenarnya, aku masih berpikir apakah harus pergi. Bagaimana menurutmu? Masalah Wan Chuan belum selesai, kalau terjadi sesuatu. Aku sangat khawatir padamu. Tenang, ada aku dan Liu Yu. Ini bukan urusanmu. Ini kesempatan yang sudah lama kau perjuangkan, jangan disia-siakan. Tapi bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Aku tidak akan bisa memikirkan hal lain. Tidak ada, bagaimana jika? Kita sebaiknya tidak membayangkan hal-hal yang belum terjadi. Lebih baik kau pikirkan bagaimana memamerkan produkmu di pameran. Tapi ada satu hal yang penting. Kapan kau pindah ke sini, tinggal bersamaku? Nanti saja. Aku dan Chen Su. Senang tinggal di sini. Benarkah? Kalau kau pindah ke sini, kita bisa jalan-jalan bersama dengan mobil. Bekerja bersama, dan di malam hari. Kita bisa bersantai di sofa, menonton film bersama. Sambil minum sedikit. Kedengarannya menyenangkan. Benarkah suatu hari nanti bisa seperti itu? Tunggu sampai semuanya beres, sampai perusahaan kita semakin maju. Hidup kita juga akan semakin baik. Tapi ada satu hal. Kau harus minum secukupnya. Kalau tidak, kau bisa kehilangan kendali. Apa yang kau bicarakan? Kapan aku pernah kehilangan kendali karena minum denganmu? Lihat, kau sudah mulai seperti ini padaku. Aku sedang sibuk packing, tidak ada waktu untuk membicarakan ini. Nanti kalau aku sudah kembali dengan kemenangan, aku akan menghajar kau. Aku yang akan mengantarmu. Pesawatnya sangat malam, dan malam ini akan hujan. Aku tidak tahu pesawatnya terbang. Tidak apa-apa, saya yang sudah menunggu di bawah. Kau sibuk saja dengan urusanmu. Lau Pei, passwordnya sudah berhasil dibuka. Data Wujing sangat lengkap. Baik, aku segera ke sana. Kak Sheng, nenek Kak Yu. Dia masih belum selesai dandan? Bukankah dia sudah turun? Sudah turun. Yojin, apa yang kau inginkan? Apa? Menikah denganku. Di bawah saksi langit dan bumi ini.
Kita akan menjadi suami istri yang sesungguhnya. Kau sangat lucu. Aku lebih baik mati daripada. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu mati? Bagaimana mungkin aku tega membiarkanmu mati? Kau adalah burung kenari yang kubesarkan dengan tanganku sendiri. Jika burung kenariku patah sayapnya, hanya aku yang bisa merawatnya. Aku akan memandikan dan mendandanimu sendiri. Kau hanya milikku. Aku sangat senang. Aku sangat ahli dalam hal ini. Apa yang kau lakukan, Yojin? Tidak tahu. Apakah ini akan menyakitkan? Lepaskan aku, Yojin. Kau benar-benar gila. Lepaskan aku. Lepaskan. Kalian berdua tenanglah. Qingyu. Aku takkan pernah melupakan hari kita bertemu. Kaulah yang menyelamatkanku. Orang seperti aku yang hidup dalam kegelapan. Bagaimana mungkin melepaskan satu-satunya cahaya ini? Yojin. Jangan berhayal, aku benar-benar berharap. Aku tak pernah bertemu denganmu. Kau membenci Yosong. Tapi apa bedamu dengannya? Kau membencinya, tapi juga menjadi seperti dia. Aku berbeda dengannya. Dia memperlakukanku seperti itu hanya untuk memanfaatkanku, tapi yang kurasakan padamu, semuanya adalah cinta. Kau sama sekali tak mengerti apa itu cinta. Saat kau menyelamatkan grup Hongye dulu, aku akui. Aku punya sedikit rasa terima kasih padamu. Tapi rasa terima kasih itu sudah hancur perlahan oleh cintamu yang menyimpang dan kontrolmu yang sakit. Hancur sedikit demi sedikit. Cinta yang menyimpang, kontrol yang sakit. Lalu bagaimana seharusnya aku mencintai? Mengapa tak ada yang pernah memberitahuku? Qingyu, aku hanya ingin bersamamu, salahkah itu? Yojin. Baik penderitaanmu maupun penderitaannya. Mari kita hentikan semuanya di sini. Qingyu, Yojin, dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, jangan ganggu aku dan Pei Sheng lagi. Qingyu, Aku akan menanyakan satu hal terakhir. jika dulu aku menghargaimu seperti Pei Sheng, apakah kita bisa bersama? Membicarakan ini sekarang sudah tak ada artinya lagi, Yojin. Sejak kamu mengendalikan Chengyu, sudah ditakdirkan tidak bisa bersama. Ketua Grup Wanchuan, Yosong, dinyatakan bersalah atas pencucian uang, penggelapan pajak, dan menghasut pembunuhan. Direktur Eksekutif Grup Wanchuan, Yojin, berulang kali masuk ke tempat tinggal orang lain secara ilegal dan menculik, serta melukai orang lain dengan sengaja, dinyatakan bersalah. Manajer proyek Wujing, dinyatakan bersalah membantu pencucian uang, ketiganya telah ditahan polisi. Mereka akan menghadapi hukuman hukum. Ini sudah selesai, ayo kita minum bersama. Untuk mengakhiri dengan sempurna. Bersulang. Menurutku, ini namanya karma. Orang tidak boleh melanggar batas hukum, benar kan?
Tapi Nona Lin ini memang cukup menarik. Bukti yang dia berikan sangat membantu. Syukurlah semuanya berjalan lancar. Pameran di Singapura juga sudah selesai. Kak Yu, apa rencanamu setelah ini? Rencanaku setelah ini. Sebenarnya saat ke Singapura kemarin, aku sudah mencapai kesepakatan dengan beberapa distributor luar negeri. Nantinya, kita akan mendirikan aliansi snack lokal di luar negeri, tidak hanya merek-merek terkenal, tapi juga produk-produk baru. Akan memiliki kesempatan tampil di panggung yang lebih besar. Kalau begitu, snack kita segera bisa menguasai dunia. Berlebihan. Lau Pei, kamu harus terus berusaha. Bos Cheng fokus pada karirnya. Sepertinya tidak ingin menikah denganmu. Kak Yu adalah wanita karir, pria minggir. Aku tidak suka mendengar kata-katamu. Di sini, meskipun ada anak orang kaya, tapi juga ada yang sangat berkualitas. Siapa? Misalnya Bos Liu kita, kan? Bos Liu sangat hebat. Ekspresimu bagaimana? Apa tidak setuju dengan kata-kataku? Aku beritahu. Kak Yu akan pergi ke luar negeri selama setahun, dan aku akan menjadi penanggung jawab grup Hongye nanti. Hati-hati bicara, aku pendendam. Bos Liu terlalu layak dipukul, pukul dia. Bos Liu, kamu bagaimana? Yakin? Ya, tentu, aku bilang. Akan membawa Hong yang lebih tinggi dan lebih jauh. Aku tidak akan melewatkan kesempatan apapun. Bagus. Kalau begitu, aku mendukungmu. Kamu, lakukan saja apa yang kamu sukai. Rumah adaku. Tentu saja aku tidak khawatir. Dengan ketulusan Bos Pei padaku. Bisa datang menemuiku kapan saja, tapi biaya tiketmu. Aku tidak bertanggung jawab untuk menggantinya. Tidak masalah, kamu bisa menggantinya dengan cara lain. Cara apa itu? Ceritakan pada kami. Kamu fokus saja pada rencana karyamu. Sudah pegang tangan, suasana sudah begini, ayo cium. Cium satu. Apa yang kamu lakukan? Kamu serius? Cium satu. Sudah cukup? Sudah, bersulang. Untuk masa depan Hongye yang lebih baik, bersulang. Baik, kalian sudah bekerja keras, nanti aku kasih bonus. Baik, itu dulu, dadah. Masih bekerja? Apa? Kaget aku. Coba masakanku. Masak apa? Jangan pegang aku bukan anak kecil. Memangnya kenapa? Aku suka merawatmu. Kok buat banyak sekali? Coba mie 3 rasa. Sup buah naga dan jamur kuping. Piring buah pilihanmu. Enak sekali. Setiap hari bisa buat variasi begitu, aku pikir. Sayang sekali kamu jadi direktur, seharusnya jadi koki. Tidak bisa, aku hanya masak untukmu. Jangan, aku tidak punya uang untuk bayar koki semahamu. Aku tidak butuh uang, kamu bisa bayar dengan cara lain. Setiap hari cuma bicara hal yang tidak jelas. Kasih aku buah naga. Bagaimana? Enak. Manis sekali. Aku punya hadiah untukmu. Hadiah apa? Apa ini? Buka dan lihat. Kamu mengintip keranjang belanjaku, ya? Ini kan tas yang selalu aku inginkan. Membersihkan keranjang belanja pacar adalah tugasku. Masih ada satu lagi. Apa ini? Kacamata hitam. Suka? Jangan-jangan kamu mau memberiku mobil? Ayo kita coba. Oke. Makan dulu sampai habis. Ayo. Sup ini. Sama bunga-bunga kecil. Enak?
Ternyata menyetir itu rasanya seperti ini ya. Aku suka. Syukurlah kalau suka. Aku harap kapanpun dan dimanapun kamu bisa mengendalikan hidupmu dengan bebas. Seperti belajar menyetir. Tapi mobil ini sama dengan yang di rumah? Boros. Meskipun kamu bos besar, jangan sembarangan menghamburkan uang. Kalau begitu, cepat atur aku dong. Atur kamu? Hak apa yang aku punya untuk mengaturmu? Menikahlah denganku, begitu kamu bisa mengaturnya. Menikah denganmu? Jangan-jangan kamu berencana melamarku seperti ini? Tidak, siapa tahu suatu hari aku dapat inspirasi dan tiba-tiba melamarmu. Kamu harus siap. Gak apa-apa, kalau aku benar-benar belum siap. Aku akan menolakmu di tempat lamaran. Asal ada satu orang yang dipermalukan saja. Mau mempermalukanku? Kenapa marah? Kalau begitu coba lamar dong. Lamar dong. Coba lamar. Kamu mau aku melamar? Lamar dong. Tuan Pei, apakah kamu bersedia menikahi Nona Cheng? Dan mencintainya, merawatnya, menemaninya seumur hidup. Baik dalam sehat maupun sakit, baik dalam kekurangan maupun kecukupan. Apakah kamu bersedia? Aku bersedia. Demikian pula, Nona Cheng. Apakah kamu bersedia menikahi Tuan Pei, dan mencintainya, merawatnya, menemaninya seumur hidup? Baik dalam sehat maupun sakit, baik dalam kekurangan maupun kecukupan. Apakah kamu bersedia? Aku bersedia. Mari kita lanjutkan dengan tradisi bunga cinta, lempar buket bunga. Sini. Chen Xiu. Jadilah pacarku. Terima dia. Peluk dia. Lebih aktif dong.